Terima kasih sudah presentasi mengenai manajemen lembaga pendidikan Islam dan pada tambahan pada sore ini ada sedikit kritikan pada uraian makalah yang di awal dikatakan bahwa masuknya model pendidikan di dalam di Indonesia ini terutama itu kurang menguntungkan. Bagi saya kalau melihat perkembangan hari ini itu bukan merugikan ya atau tidak menguntungkan, tetapi menguntungkan. Mengapa saya mengambil pendapat yang berbeda? Karena ketika model pesantren klasik mau digunakan dengan perkembangan hari ini, itu maka ada ketertinggalan ya, dan terancam akan ditinggal oleh banyak masyarakat itu atau banyak murid-murid itu, karena tidak berorientasi kepada perkembangan zaman. Justru masuknya model pendidikan modern itu membawa dampak yang positif. Memang jauh sebelum Indonesia merdeka, pondok pesantren dan madrasah-madrasah itu berkembang ya, terutama pondok pesantren itu dengan ala kadarnya ya tempatnya, tapi yang penting sistem pendidikannya yang di dalamnya itu. Tetapi menjelang setelah Indonesia merdeka 1950-an terutama, setelah 5 tahun lebih Indonesia merdeka, alumni dari lembaga pendidikan Islam seolah-olah ditempatkan di kelas bawah gitu. Ya, ada stigma negatif muncul di masyarakat bahwa lulusan pondok pesantren itu cumanya bisa barsanji gitu kan. Misalnya cuma ceramah, kalau di birokrasi paling-paling menteri agama, bukan menteri agama ya. Menteri agama itu sudah tinggi. Paling-paling dia di Depak gitu ya. Di Depak Departemen Agama atau KUA gitu. Atau nanti alumni dari pondok itu cuma bisa taunya Quran dan hadis saja gitu. Semua yang lainnya tidak dimengerti gitu. Itu masih berlanjut sampai 1950-an. Maka dua tokoh besar di Indonesia, ulama intelektual dan intelektual ulama, yaitu ulama intelektual yaitu diwakili oleh Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur. Dari intelektual ulama diwakili oleh Muhammad Natsir. Muhammad Natsir ini dari Masyumi dan sangat cerdas sekali dan religius dan pengetahuan umum dan agamanya banyak. Mengatakan pada Pak Kiai Wahid Hasyim, Pak Kiai, mengapa alumni dari pondok pesantren dari lembaga pendidikan Islam itu selalu tertinggal dan diposisikan pada kelas bawah gitu. Artinya dia tidak punya kewenangan sehingga kontribusinya kurang. Ibaratnya kata Muhammad Natsir, Pak Kiai, ibaratnya lembaga pendidikan umum dengan lembaga pendidikan Islam itu seperti dua rel kereta api ya, yang sama-sama jalurnya tapi tidak pernah ketemu gitu. Mengapa kita tidak bengkokkan saja? Suatu waktu dia akan bertemu. Caranya gimana? Kata Pak Kiai, caranya gimana? Maka Muhammad Natsir menawarkan bagaimana ketika pondok pesantren itu dimasukkan kurikulum pendidikan umum gitu. Begitu juga sebaliknya. Jadi sekolah-sekolah umum itu dimasukkan pendidikan agama. Inilah yang kemudian Muhammad Natsir gambarkan satu waktu akan berjumpa pada suatu titik di mana bisa bertemu itu antara intelektual ulama dan ulama intelektual nantinya. Maka Wahid Hasyim menerima tawaran-tawaran seperti itu. Dia waktu itu Wahid Hasyim sebagai menteri agama dan sementara perdana menterinya adalah Muhammad Natsir. Jadi dua tokoh ini mencoba merombak secara total baik itu pondok pesantren, madrasah maupun sekolah umum. Tetapi dua reaksi yang berbeda dari masyarakat. Masyarakat perkotaan sangat gembira atas usulan dari Muhammad Natsir dan gagasan dari Wahid Hasyim, yaitu memasukkan pendidikan agama baik itu Kristen, Islam dan sebagainya dalam pendidikan umum dan sekolah umum. Karena bagi orang-orang kota, kita tidak usah capek-capek lagi mengurus agamanya anaknya, karena di sekolah umum pun dia belajar agama itu. Jadi itu direspons secara baik. Bagi masyarakat desa, itu direspons secara negatif. Wah, ngapain belajar kimia, biologi itu, sains, komputer, ngapain belajar begitu? Tahu-tahu nanti kita alumni dari pondok pesantren, ya bisanya ceramah, kiai, jadi ulama, jadi ustadz gitu. Jadi kurang direspon ya. Pada awalnya kurang direspon. Tapi kata Wahid Hasyim, saya akan membuat kurikulum pondok pesantren di mana nanti hasil dari kurikulum ini akan membentuk sosok santri yang canggih gitu.
Dia jadi Wahid Hasyim telah menggambarkan 1950-an itu, telah mendesain Indonesia ini nanti akan muncul sosok dari pondok pesantren lembaga pendidikan Islam disebut sebagai sosok santri yang canggih itu. Kata Wahid Hasyim 1950-an. Bagaimana caranya? Maka konsep yang dari Muhammad Nasir itulah dikembangkan ya. Dikembangkan nanti menjadi ciri khas dari pondok pesantren itu sendiri ketika itu dikembangkan. Nah, akhirnya 1950-an itu karena kebijakan secara besar-besaran, maka pondok pesantren harus menerima pendidikan umum itu. Karena nanti diharapkan santri-santrinya itu ketika selesai tidak hanya bisa baca kitab kuning atau baca Quran dan hadis, tapi juga mengerti persoalan ilmu-ilmu lain itu, yang akan dibutuhkan di masa mendatang. Dan apa yang terjadi hari ini itu yang terjadi ya, dibutuhkan itu. Nah, kemudian pada periode selanjutnya 1950-an ke 1970-an booming sarjana-sarjana barat, ya, sarjana-sarjana muslim yang alumni barat. Jadi pada awalnya orang yang mau kuliah itu sangat sedikit, apalagi lembaga pendidikan Islam waktu itu yang tertinggi adalah UII atau Universitas Islam Indonesia, waktu itu masih STI, Sekolah Tinggi Islam. Itu sebenarnya representasi dari pendidikan Islam, tetapi dia masuk dalam skala umum ya. Dia STI itu Sekolah Tinggi Islam, nanti berubah menjadi UII. 1945 sejak Indonesia merdeka didirikan itu di Yogyakarta. Nah, sejarah itulah membawa saya juga melanjutkan S2 di sana ya, karena membaca sejarah itu. Nah, STI itu didirikan supaya alumninya nanti bukan hanya bisa menjadi ulama, tetapi juga bisa menjadi intelektual. Dan dari sekolah umum bisa dirangkum masuk ke STI atau UII, itu nanti dari umum punya ilmu pengetahuan umum, maka dia menjadi intelektual sekaligus ulama gitu ya. Karena di samping belajar ilmu-ilmu kedokteran, misalnya ilmu hukum, politik, sains dan teknologi dan macam-macamnya, tapi juga ada religiusnya itu masuknya. Jadi ada orientasi ke religiusnya, ke pemahaman agamanya. Nah, itu supaya diharapkan dia sekaligus intelektual juga sekaligus ulama, atau sekaligus ulama sekaligus intelektual. Itu sebenarnya harapan besar dari situ. Nah, tetapi pada periode selanjutnya, 20 tahun setelah gagasan ini benar terjadi. Ya, Menteri dari Emras Jidi punya kebijakan bahwa dia memprioritaskan sarjana-sarjana Indonesia itu alumni Barat nantinya. Jadi waktu sebelum Indonesia merdeka yang dikirim generasi Indonesia itu ke Mesir, ke Kairo gitu kan. Jadi alumni Mesir itu sudah booming waktu itu, sudah sangat terkenal. Tetapi 1970-an itu dirubah. Kiblatnya bukan lagi Timur Tengah tapi ke Eropa. Maka keluaran-keluaran dari 1970-an itu seperti Nur Khalis Majid ya, Profesor Amin Rais, Syafi'i Ma'arif gitu ya, Profesor Nur Khalis Majid dan macam-macamnya dengan kawan-kawannya yang lain. Maka itu alumni-alumni di sana. Maka 1970-an itu terjadi booming sarjana-sarjana Islam. Sarjana Islam makin membumi dan semakin membawa warna tersendiri bagi pendidikan Islam itu sendiri ya, karena pondok pesantren akan dirombak kurikulumnya menjadi lebih menarik lagi sesuai dengan perkembangan barat ya, perkembangan zaman modern itu. Sebenarnya perkembangan barat itu tidak baru 1970-an. Ki Haji Ahmad Dahlan itu sudah memperkenalkan teori pendidikan barat itu. Di mana dia memperkenalkan sekolah itu seperti hari ini pakai bangku, pakai meja gitu. Dulu kan dari garis-garis yang lain, dari kelompok-kelompok yang lain menolak itu karena menganggap itu adalah orang-orang kafir yang melaksanakan itu. Ya sekolah itu ya duduk saja gitu ya, menerima ilmu itu, enggak usah pakai kursi itu. Tapi Ki Haji Ahmad Dahlan kan merombak itu. Dia tidak peduli dan lain, dan itu terus modernis itu, direspon itu. Jadi 1970-an mestinya tidak terlalu gempar ya ketika sarjana muslim itu banyak alumni barat, itu sudah biasa ya. Karena memang sejak awal berdirinya Muhammadiyah juga itu sudah mengusip dari pendidikan barat, itu sudah biasa. Karena dia akan merespon, karena pikiran-pikiran ulama-ulama yang maju seperti itu bahwa namanya ilmu pengetahuan itu milik Tuhan, dari manapun berada itu. Ya, jadi tidak mesti dari siapapun, dari orang lain pun ketika dia menemukan ilmu pengetahuan itu juga bisa kita pakai ketika itu bermanfaat. Ya. Nah, 1970-an, kemudian 1990-an, 20 tahun lagi setelah itu, ya 40 tahun setelah gagasan itu, kurikulum ini diberlakukan. Disinilah bermunculan alumni dari pondok pesantren, dari madrasah itu menempati posisi strategis. Ya, baik itu di lembaga-lembaga yang strategis ya, lembaga kenegaraan dan macam-macamnya, itu menempati posisi yang itu artinya ada lompatan yang besar atau gagasan Ki Haji Hasyim itu, Hasyim dengan Muhammad Nasir 40 tahun yang lalu itu terlaksana, bahwa
suatu waktu alumni-alumninya bukan hanya bisa baca kitab dan baca Quran tuh, tapi dia bisa menempati posisi strategis dalam mengambil kebijakan negara gitu. Puncaknya pada terpilihnya Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia gitu ya. Itu kan sesuatu yang dahsyat itu. Itu kan 1990-an ya, 1990-an awal 2000-an atau menjelang 2000-an. Di sini terbukti 40 tahun setelah kurikulum itu diberlakukan, maka Nurholis Majid menganalisis peta sejarah mengatakan bahwa mungkin inilah yang diimpikan oleh bapaknya Gus Dur, bahwa suatu waktu ketika kurikulum ini dilaksanakan akan lahir sosok santri yang canggih gitu. Ternyata mungkin inilah yang didesain 40 tahun yang lalu. Gus Dur itulah yang dimaksud anaknya sendiri, bahwa akan lahir nanti sosok santri yang canggih gitu. Ya, kita mengetahui Gus Dur itu dia dikirim ke Mesir, dia dikirim ke Al-Azhar ya, Kairo, tapi dia nggak betah di sana karena di semester 1-2 apa yang dipelajari di semester 1-2 di Kairo itu sudah selesai semua di pondok pesantren di Jombang ya. Jadi ngapain? Maka nakal-nakalnya waktu itu ya dia tinggalkan kuliahnya di Mesir, dia ke Baghdad itu. Dia ke Irak, ya Baghdad atau di sekolah barat ya, dia menamatkan sekolahnya di sana dan punya pengetahuan macam-macam itu untuk bisa mengembangkan Indonesia nantinya. Jadi bekalnya itu banyak sekali ya, di samping ilmu pengetahuan umum, Islam juga ke ilmu pengetahuan umum itu Gus Dur. Nah, kemudian maka Nurholis Majid juga menganalisis bahwa setiap 20 tahun di Indonesia ini terjadi gelombang besar, ada perubahan-perubahan besar. Dari 1950-an, 70-an, 90-an, tetapi pada tahun 2010 itu hampir tidak ada gelombang yang dahsyat ya seperti yang digambarkan oleh Cak Nur. Setiap 20 tahun ada gelombang besar, tapi ternyata meleset ya. Itu namanya theory box-nya Nurholis Majid, agak meleset. Mungkin itu karena adanya pergeseran kekuasaan ya dari Soeharto dulu itu berubah, kemudian masuk sampai reformasi dan sebagainya. Nah, tetapi itu yang menandakan bahwa beberapa ciri khas memang dari pondok pesantren yang lainnya itu sangat banyak ya dikembangkan dari kurikulum dari awal tadi 1950-an. Nah, tentu memang di antara 3 yang disebutkan pemakala tadi mengenai lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah dan perguruan tinggi, ada 2 hal yang membedakan antara pesantren, madrasah dan perguruan tinggi. Ciri dari pesantren sendiri seperti ini. Pesantren itu dan sekolah Islam itu mirip pengajian dan dogmatis kalau mau dipetakan ya. Kalau perguruan tinggi itu ke ranah pengkajian. Nah, tentu kurikulumnya juga yang berbeda dan basis keilmuannya juga berbeda. Jadi pesantren dan sekolah Islam itu sendiri lebih banyak ke pengajian dan dogmatis. Seperti ini contohnya ya. Pengajian itu proses memperoleh pengetahuan Islam bersifat normatif teologis ya, bersumber dari Al-Quran dan hadis yang dipahami berdasarkan salah satu pemahaman tokoh mazhab atau aliran tertentu. Ya biasanya kan ketika mendengar ini pondok apa, pasti alirannya begini gitu kan. Jadi bisa dipetakan gitu. Ini pondoknya seperti ini. Berarti itu beda ya. Jadi itu bisa dianalisis ciri khasnya di situ. Tetapi dampaknya ya kalau dalam perkembangan hari ini dampaknya adalah dia menerima ilmu pengetahuan secara dogmatis normatif. Artinya apa yang ada dalam Quran, hadis itu nggak bisa ditambah, itu susah ditambah itu. Apalagi ditambah dengan dia hanya condong kepada mazhab tertentu, nggak boleh campur-campur ya. Bahkan dogmanya para kiainya, para ustadznya, para mufsidnya, dia mengatakan nggak boleh yang lain, nggak boleh gitu. Ya, misalnya begini, bisa nggak mazhab dari Imam Syafi'i itu bisa nggak kita pelajari mazhab-mazhab yang lain? Misalnya Imam Malik, Imam Hanafi kita terapkan. Kadang-kadang di pondok pesantren, nggak boleh gitu. Tapi kalau ditanya lebih mendalam, apakah mazhab Hanafi, mazhab Hambali itu salah? Tidak, itu benar. Nah, terus pertanyaannya, mengapa tidak boleh kita pelajari gitu? Nah, itu kan jawabannya bahwa pondok pesantren lebih banyak kepada dogmatis, ya, kemudian menetapkan satu mazhab tertentu. Jarang-jarang pondok pesantren yang mengkombinasi minimal 4 atau 5 mazhab gitu. Ya, ada buku misalnya 4 mazhab, ada juga 5 mazhab ya, termasuk Imam Hambal ya, Ibnu Hambal, kemudian Imam Abu Hanifah, itu macam-macam. Kemudian Imam Ja'far, kalau yang 5 itu
Padahal beberapa ulama-ulama besar ini dulu berguru ke Imam Ja'far. Tetapi Imam Ja'far di stigma dia lebih kepada Syiah. Akhirnya dia dilupakan gurunya Syiah, karena dia coraknya Syiah, maka disusunlah banyak kurikulum di pondok pesantren, hanya 4 imam mazhab misalnya. Mengapa lupa pada gurunya gitu? Hanya karena perbedaan golongan. Sementara di pondok pesantren kita diajarkan bahwa menghormati orang tua, apalagi guru, itu sangat penting tuh. Apalagi dia memberikan ilmu yang sangat banyak. Tapi mengapa Imam Ja'far, gurunya para 4 imam mazhab itu, mengapa dia disingkirkan dari pembicaraan dari mazhab itu sendiri? Karena dianggap dia dari representasi dari Syiah gitu. Maka buku yang berjudul 5 imam mazhab itu kurang laku di pasaran. Yang banyak laku itu 4 imam mazhab ya. Itu karena doktrin pesantren. Tapi mengapa kita lupakan corak keilmuan hanya karena pondok hanya karena itu? Kan itu tadi, karena dia lebih banyak ke pengajian dan dogmatis gitu. Oke. Nah, terus apa bedanya pengkajian? Pengkajian yaitu pengkajian Islam itu proses memperoleh pengetahuan Islam yang di samping bersifat teologis normatif, jadi menggunakan tetap Quran dan hadis, juga bersifat empiris historis. Jadi tidak begitu percaya saja pada sirah Nabawi gitu kan. Sirah Nabawi jangan-jangan munculnya belakangan, nggak boleh langsung percaya itu. Apa sih? Kemudian tidak bisa langsung percaya kepada metode isnad, bahwa hadasana misalnya ya, dari hadis ini sanadnya di sini. Itu kapan munculnya? Mari kita teliti lebih mendalam lagi bahwa sejarah Islam itu bukan hanya dari literaturnya saja harus kita pelajari, tetapi bisa jadi kita harus mempelajari juga artefak-artefak yang ditinggalkan gitu kan. Kemudian ada naskah-naskah kuno. Nah, hal ini kan tidak terjadi. Maka di dunia pondok pesantren maupun madrasah maupun perguruan tinggi Islam juga ada yang seperti itu. Dia tidak mengirim murid-muridnya atau mahasiswanya yang sejarah peradaban Islam itu tidak mengirim ke barat, tidak mengirim ke timur untuk meneliti peninggalan-peninggalan Islam gitu. Itu cuma sekedar membaca saja, berarti itu hanya normatif dogmatis gitu ya. Mestinya kalau pendidikan Islam betul-betul diterapkan itu, misalnya jurusan sejarah peradaban Islam, ketika bicara misalnya tentang kegemilangan Islam di Baghdad pada abad 8-12, mestinya dikirim mahasiswanya ke sana gitu. Di sana meneliti, dia minimal dia mengerti itu bahwa disinilah pernah Islam berjaya gitu. Terus apa peninggalannya? Nah, dia bisa menyaksikan secara langsung atau dia bisa meneliti di sana gitu ya. Itu bisa atau difasilitasi oleh kampus. Itu namanya di samping bersifat teologis normatif juga empiris historis gitu. Contoh misalnya yang lain, dalam ilmu fikih dikatakan bahwa ketika dijilat anjing itu harus dicuci berapa kali gitu. Ya. Yang biasa dipelajari. Ketika Anda dijilat anjing misalnya, tubuh Anda dijilat anjing, itu cara bersihnya gimana? Berapa kali dibasuh air dan tanah? Ya, ada yang tahu? Ya, 7 ya. Tapi pernah kita bertanya, mengapa harus dibasuh gitu? Ya, mengapa menggunakan tanah, mengapa menggunakan air? Ataukah mengapa harus dibasuh? Tentu kan ada pertanyaan dari situ, ada sains di dalamnya. Itu kan perlu diteliti. Nah, perguruan tinggi Islam apakah sudah meneliti anjing itu mengapa air liurnya itu tidak harus dibersihkan ketika menyentuh kita, gitu kan? Jangan-jangan kampus-kampus barat yang meneliti itu semua. Terus apa gunanya ada sains dan teknologi dalam dunia pendidikan? Nah, ini tadi ciri khas dari perguruan tinggi itu, mestinya dia juga prosedurnya historis, empiris dan prosedur ilmiah gitu. Terus contoh yang lain secara keagamaan yang tidak pernah dipertanyakan secara mendalam misalnya. Ini kan penting dalam lembaga Islam, ketika Anda berkecimpung di sana, Anda berikan terobosan baru. Misalnya yang sudah selesai di pondok lah, ajaran-ajaran itu maupun di sekolah-sekolah umum, misalnya begini. Ketika suami istri selesai berhubungan suami istri, maka dia hukumnya wajib mandi gitu kan. Nah, pertanyaannya mengapa harus mandi setelah hubungan suami istri? Gitu. Nah, terus jangan-jangan nanti barat lagi yang menemukan itu. Nah, saya yakin bahwa ajaran-ajaran Islam seperti ini itu nuansa sebenarnya dengan sains dan teknologi, tapi tidak kita sampai ke sana pemikiran kita dan alat-alat yang tidak mendukung. Pondok pesantren sekedar menghafalkan itu, mengajarkannya, tetapi tidak mempertanyakan secara mendalam. Nah,
Nah, Pak Surahman memimpikan ada kesempatan itu dalam dunia pendidikan Islam karena dia menganggap bahwa lembaga pendidikan Islam itu bukan dikotomikan seperti di makalah tadi terjadi dikotomi antara ilmu Islam dan ilmu Barat misalnya atau ilmu yang lain. Itu tidak seperti itu bagi Pak Surahman, tidak ada ilmu Islam, tidak ada ilmu Barat. Semua ilmu itu milik Tuhan tuh. Dan apa yang dikatakan ilmu umum itu keliru, misalnya biologi, kimia, geografi. Bagi Pak Surahman itu keliru ketika itu dipisah dari Islam karena dalam Quran itu sendiri itu bicara biologi, bicara sains, kan bicara geografi misalnya apa? Misalnya penciptaan langit dan bumi. Itu kemudian manusia dari unsur air itu kan biologi. Itu kan tumbuh-tumbuhan. Nah, itu kan persoalan-persoalan biologi, geografi. Berarti itu adalah ajaran Islam. Nah, selama ini kita salah paham terhadap ajaran Islam itu sendiri. Ya, kita salah memahaminya. Seolah-olah itu karena Barat juga mungkin masuk ke wilayah itu sehingga kita juga terdoktrin bahwa itu sangat terpisah. Itu tidak, justru itu adalah satu ya, satu. Dan ulama-ulama dulu itu mengembangkan ilmu itu secara umum kita pandang hari ini, tapi sebenarnya itu ilmu Islam seperti Ibnu Sina mengembangkan ilmu kedokteran sampai abad 20-21 pun itu literatur yang ditulis oleh Ibnu Sina itu masih rujukan wajib di universitas-universitas Eropa, apalagi di Amerika tentang pengetahuan kedokterannya. Ya, itu kedokteran, sains dan sebagainya itu udah ulama-ulama kita dulu menyusun itu. Dan itu dianggap sebagai suatu kesatuan ilmu pengetahuan dalam Islam. Nah, kenapa hari ini kita mendikotomikan? Itu adalah kekeliruan dalam memahami ajaran Islam. Dan Muhammad Nasir dan Wahid Hasyim mencoba mengembalikan ruh dari Islam itu sendiri, bahwa sebenarnya tidak ada dikotomi itu dan itu adalah satu. Ya. Itu adalah satu sangat penting dan cara berpikir kita mestinya lebih luas lagi supaya terbuka. Nah, mumpung kita masih di perguruan tinggi ya, berkecimpung di perguruan tinggi ya, itu ciri-cirinya ilmiah tadi ya. Di samping normatif historis juga sebagai prosedur ilmiah harus dijunjung tinggi. Maka ada penelitian itu kan, Anda menyusun makalah. Ya, makalah itu artinya riset kecil-kecilan ya. Kemudian ada skripsi, tugas akhir itu riset agak besar-besar nantinya. Jadi skripsi, kemudian tesis, disertasi, jurnal dan sebagainya itu sebenarnya diharap supaya para mahasiswa itu berada pada jalurnya sendiri, yaitu berkiprah pada dunia penelitian, prosedur ilmiah gitu ya, diverifikasi secara maksimal gitu. Ciri pengajian ya yang telah saya sampaikan tadi, ini cirinya dia teologis, normatif, doktrin, fikih, misalnya cuma mengajarkan pahala dosa, surga, neraka, halal, haram gitu. Dijilat anjing itu misalnya apa atau hukumnya gimana gitu, makan ini haram. Terus mengapa tidak diteliti ya? Ternyata orang-orang psikologi itu yang menemukan loh, misalnya memakan sesuatu yang bukan milik kita itu berdampak secara psikologis kepada jiwa. Itu mengapa orang psikolog Barat yang menemukan itu? Padahal ajaran Islam itu sejak awal Nabi telah meletakkan bahwa nggak boleh mengambil punya orang gitu kan, jujur dan sebagainya. Itu sebenarnya sangat sesuai dengan psikologi Islam itu, tapi tidak dikembangkan karena seolah-olah Islam itu cuma sekedar fikih saja. Ada nggak dalilnya gitu? Apa-apa saja berkembang ini dipertanyakan, ada nggak dasarnya? Seolah-olah tidak ada ilmu-ilmu yang lain. Nah, itu pertanyaan yang sangat sempit. Ada nggak dalilnya? Apa dasarnya? Seolah-olah Islam itu hanya sekedar fikih saja dan Quran. Padahal ada sains, ada teknologi, ya, macam-macam semua. Oke. Kemudian ciri khas dari pengajian itu mazhab tertentu. Oke. Harus menggunakan mazhab tertentu. Syiah, Sunni, Syafi'i, Maliki kayak gitu. Nah, itu namanya pengajian itu ya. Meskipun didesain seperti sekolah, tapi kalau seperti itu masih pengajian namanya. Ya, kecuali di luar daripada itu ya. Kemudian eksklusif, tertutup pada mazhab lain. Mazhab lain itu dianggap benar tapi tidak boleh dipakai. Ya, itu kan kontradiksi. Itu kan nggak boleh yang lain tuh. Hambali nggak boleh, kalau Syafi'i, Maliki nggak boleh. Tapi dia percaya bahwa semuanya benar gitu. Ataukah memang sebenarnya tidak percaya ya? Cuma satunya saja yang dipercaya gitu. Tapi kalau kata Nasuci memakai juga mazhabnya Maliki gitu kan, bersentuhan langsung dan sebagainya, jadinya Maliki nantinya. Kemudian teologi di Indonesia tauhidnya Asy'ariyah ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah misalnya. Ya. Tasawufnya Sunni Amali. Kemudian majelis taklim ya biasanya di majelis taklim sekolah, madrasah, pesantren. Perguruan tinggi kita tidak masukkan karena perguruan tinggi masuk ke ranah pengkajian. Oke. Ini ciri pengkajian teologis normatif dan empiris historis. Oke.
Selain doktrinnya juga dibuktikan riset historis. Kemudian Islam dalam arti yang dipraktikkan manusia tumbuh dan berkembang dalam sejarah kehidupan manusia. Jadi artinya kontekstualnya selalu berkembang ya, selalu berkembang. Itulah yang disebut sebagai perkembangan zaman itu. Kemudian ilmiah, terdapat aspek metodologis. Jadi makanya makalahnya dipertanyakan, tugasnya, penelitiannya. Kemudian nanti setelah mau selesai ada jurnal dan sebagainya, itu sebenarnya sudah ranah ke sana bersifat ilmiah. Karena terdapat aspek metodologis, metode pendekatan, pemahaman secara komprehensif. Nah, kemudian Islam dikaji dari berbagai aspek, itu namanya pengkajian. Jadi di perguruan tinggi itu bukan pengajian, tapi pengkajian. Nah, pengkajian itu salah satunya tambahannya yaitu berbagai aspek dikaji dalam Islam itu, termasuk ibadah, teologi, spiritual, sains, ekonomi, ya, politik, tasawuf, etika, sejarah kebudayaan Islam dan lain-lainnya. Oke, itu dan macam-macamnya, komputer kah ya, informasi kah dan sebagainya, itu mestinya menyatu dalam dunia pendidikan. Kemudian biasa diselenggarakan di perguruan tinggi dan lembaga kajian Islam. Manfaatnya, umat memiliki wawasan luas, terbuka pada mazhab lain. Itu terutama ya, terbuka pada mazhab lain, toleran, banyak alternatif untuk menganut, memahami, mengkaji dan mendalami Islam. Jadi ya, orang yang dari sarjana nantinya dia santai aja melihat perbedaan, itu wajar-wajar saja, dan itu bisa menjadi rahmat itu ya ketika dikemas secara baik. Kemudian karena sudah terbuka cara berpikirnya, pengkajiannya begitu mendalam gitu, karena dia tidak lagi berbasis namanya pengajian itu ya, tapi sudah pengkajian gitu. Nah, oke, mungkin itu yang tambahan hari ini dari lembaga pendidikan Islam ini. Nanti Anda membaca lebih mendalam lagi, karena bisa jadi setelah selesai Anda berkecimpung dalam lembaga Islam, termasuk lembaga pendidikan, maka hal yang wajar ketika memperdalam sejak dini. Cukup.